begitu lengkapnya Islam sehingga ada aturan dalam masalah utang piutang, dan biasanya ada kekhawatiran dalam akad utang, maka Islam datang dengan syariat gade, jaminan, sehingga bisa menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran di balik utang. Utang itu Masya Allah pahalanya besar banget, termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat ngutangi itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Luar biasa. Sebagian ulama. Kenapa? Karena ketika kita sedekah, kadang-kadang yang kita beri ini belum tentu sangat butuh. Belum tentu sangat butuh. Senang juga dia dikasih sedekah, tapi belum tentu sangat butuh. Beda dengan utang. Orang ini tidak akan berhutang kecuali ketika dia sangat butuh. Akhirnya ketika kita memberi utang dia, pahalanya besar. Tetapi di balik itu ada kekhawatiran, engkau nak ora dibayar. Ya, banyak kan tidak bayar. Ya ampun wonten Pak. Banyak. Ya. Kalau nggak dibayar bagaimana? Timbul kekhawatiran. Islam sebagai agama yang sempurna datang lagi dengan syariat yang namanya gade, jaminan, sehingga kekhawatiran tidak terbayarnya hutang ini bisa diatasi dengan syariat gade. Sudah ketemu Pak? Ya. Oke, utang terus sampai itu nggak bayar, terus akhirnya diikhlaskan. Jadi kembali terus pahalanya itu tetap pahala utang atau sedekah? Bagaimana? Kita ngutangi, Ya. terus Bayar. Moyon, sangat mati aja. Nah itu pahalanya pahala double. Pahala ngutangi sejak awal dia dapat, kemudian terakhir dia sedekah. Gak utang gade. Nih. Itu Pak Lasmin ketinggalan siap mengikhlaskan itu. Lihat situasi. Saya pernah nganter tamu sowan Kiai Ubaidillah. Terus beliau cerita, di antara yang beliau ceritakan adalah sikap ayahanda beliau Kiai Mahmud. Satu ketika itu ada orang yang dia ini sering utang nggak bayar terus diikhlaskan, utang lagi nggak bayar diikhlaskan. Terus di kali yang kesekian itu datang lagi minta diikhlaskan oleh Kiai Mahmud. Terus ya Mahmud kita wongnya perlu dikasih pendidikan biar enggak seenaknya sendiri. Kalau pribadi Kiai sebetulnya enggak apa-apa, tapi kasihan kalau orang ini punya sikap seperti itu. Akhirnya bahasanya Kiai Mahmud ini kata, ketika orang tadi datang, Pak Yai minta diikhlaskan, saya sulit bayar, alasannya ini. Oh iya, tapi nanti ya, tak lihat nanti di akhirat. Kalau kira-kira saya sudah aman posisinya, nggak butuh tambahan amal, ya sudah tak ikhlaskan. Tapi kalau saya ini kira-kira masih butuh
kesalahan-kesalahan saya biar dipikul orang lain. Itu katanya orang Cina itu namanya jeru gitu. Iya. Kalau orang dapat ya sebutan nomor Ya dablek niki orangnya sangat dablek loh. Kalau seandainya dia sikap begitu kepada orang biasa itu pun sudah dablek. Apalagi bersikap begitu kepada kiai. Kiai digitukan. Ditangi terus ini. Niatkan memang begitu. Nggih. Terus bagaimana ini? Jenengan yang baca dulu. Kalau saya baca nanti beda dengan terjemahan situ. Apa Pak? Bahasa terjemah saya mungkin beda dengan bahasa terjemah situ. Dan apa-apa ya? Pasal tentang hukum-hukum gade. Pengertian? Nggih. Menjelaskan tentang hukum-hukum gade. Kata ron atau gade, rohen atau gade, menurut bahasa artinya tetap. Sedangkan menurut syarak, rohen gade ialah menjadikan barang yang sebangsa harta sebagai kepercayaan atau jaminan atas hutang yang akan dibuat membayar. Jika terpaksa tidak dapat melunasi atau hutang tersebut, akad rohen tidak sah kecuali adanya ijab dan qabul. Sedangkan syarat masing-masing dari orang yang menggadekan dan orang yang menerima gade adalah harus orang yang mutlak dalam tasarruf atau yakni dia balik, berakal, tidak idiot, dan tidak dipaksa dalam transaksi. Musannif menerangkan tentang batasan barang yang telah digadekan dalam perkataannya bahwa tiap-tiap barang yang boleh atau sah dijual belikan maka boleh pula digadekannya dalam urusan beberapa hutang. Ketika benar-benar hutang-hutang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan. Perkataan musannif, beberapa hutang adalah mengecualikan dari tanggungan berupa barang-barang, maka tidak sah akad gade atas barang-barang atau yang menjadikan tanggungan seperti barang besabar, barang pinjaman dan semacamnya dari barang-barang yang dipertanggungkan. Perkataan musannif, telah tetapnya hutang mengecualikan dari beberapa hutang yang belum tetap menjadi tanggungan seperti hutang dalam akad pesanan dan pembayaran harga barang selama masa qiyam. Ya, cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, definisi gade itu apa definisinya? Menjadikan barang yang berharga, yang bisa dinilai sebagai harta. Karena tidak semua barang itu secara Islam dinilai sebagai harta, walaupun menurut umumnya orang dianggap harta. Contoh homer. Homer itu kadang-kadang ada yang sebotol begini bisa sampai harganya ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi ini kalau secara Islam, homer ini bukan harta. Bukan harta, karena bukan harta nggak bisa dimiliki. Nggak ada pemilik homer, itu nggak ada. Pemilik barang haram, barang yang zatnya barang itu haram, itu nggak ada. Siapa pemilik babi ini? Bukan enten, nggak bisa dimiliki babi itu. Siapa pemilik homer ini? Berarti boleh kita curi. Loh, itu nggak ada yang punya. Itu nggak ada yang punya. Oke, maka gadeannya adalah menjadikan barang yang secara Islam dinilai sebagai harta sebagai jaminan atas utang. Yang utang akan dibayar dari barang itu ketika terjadi sulitnya membayar hutang.
Jadi arahnya barang gadian ini nanti memang digunakan untuk bayar hutang. Arahnya barang gadian ini memang untuk bayar hutang. Maka barang yang sah digadaikan adalah barang yang sah dijual. Nah, ada kaitannya. Karena nanti mau dijual ini, Pak. Homer itu kan juga dijual itu. Enggak sah. Enggak sah. Enggak sah. Secara Islam enggak sah. Banyak di sekitar kita akad-akad yang haram yang sebetulnya tidak sah tapi ya dilakukan. Terus secara singkat ya, nanti misal ya, saya berhutang kepada Pak Lasmin, terus dikasih waktu jatuh tempo sampai akhir bulan Juni. Ternyata sampai jatuh tempo itu saya belum bisa bayar. Apakah Pak? Terus waktu itu utang saya ini saya barengi dengan jaminan, ada akad gade. Setelah adanya akad utang baru boleh ada akad gade. Akad gade itu baru boleh muncul setelah ada akad yang menimbulkan hutang. Ada akad yang menimbulkan hutang dulu baru boleh ada akad gade. Ini dua akad utang sendiri, akad gade sendiri. Saya akad utang dengan Pak Lasmin, setelah itu juga akad gade. Dikasih jatuh tempo pembayaran akhir Juni. Sampai waktu itu belum bisa bayar, apakah Pak Lasmin boleh langsung menjual barang saya? Tidak boleh. Harus konfirmasi dulu. Pak Fatih, ini sudah jatuh tempo. Piye karepmu? Mau kamu bayar dari arah lain atau kamu bayar dari barang gadian ini? Jadi harus ada konfirmasi. Mau kau bayar dari arah lain atau kau bayar dari barang gadian ini? Nah, ketika saya nggak jawab, ketika saya jawab jelas, berarti ya sesuai jawaban saya. Pak, jangan dijual barangnya, nanti saya bayar dari arah lain, jelas. Ataupun ya sudah itu aja dijual, barang gadeannya itu juga jelas. Kalau saya nggak jawab pun juga boleh dijual begitu. Tetapi tertib sebetulnya jualnya itu harus saya yang jual atau atas izin saya, bukan serta-merta dijual oleh dia, enggak. Tapi yang jual itu saya atau atas izin saya. Kemudian barang gadian dijual, diambil seukuran utang, susuknya nomor, sisanya dikembalikan lagi ke yang punya, ke saya. Yang utang dengan gade bisa dibarengkan, tapi kan juga satu runtutan kalimat tapi dua akad bisa juga. Dua kalinya nggak harus kata-kata yang berbeda, nggak harus, tapi yang jelas ada dua akad di situ. Dan akad utangnya harus duluan, karena nanti ada syarat gade ini akan sah setelah betul-betul sudah timbul hutang. Kalau belum betul-betul timbul hutang, belum boleh akad gade. Misalnya saya utangnya masih mau besok, saya besok mau beli motor tempatmu tapi ngutang bayarnya. Yos nggak apa-apa, nanti hubungi aja pegawai-pegawai saya, bilang sudah saya izini, kata si bos motor. Nah mumpung ketemu gadeannya sekarang aja ya, ini gadeannya sekarang, untuk utangku besok nggak sah. Utangnya masih besok, kok gadeannya
sekarang. Nanti akad gadenya mendahului akad yang menimbulkan utang, maka tidak sah. Ketika tidak sah, maka secara Islam akad ini tidak mengikat, tidak akan timbul runtutan hukum yang seperti kita bahas tadi. Di samping juga berdosa, melakukan akad fasid itu berdosa. Melakukan akad-akad muamalah yang fasid, yang tidak sah, itu hukumnya haram. Jadi pahami ya? Oke. Jadi karena arahnya barang gadian nanti mau dijual untuk melunasi hutang, maka barang yang sah digadaikan adalah barang yang sah dijual. Yang tidak sah dijual maka tidak sah pula digadaikan. Saya nggak punya apa-apa ya. Cuman saya punya itu tai sapi 1 truk. Itu kan kamu punya sawah banyak, nanti bisa untuk pupuk sawahmu. Dah gadaiannya itu aja ya, tai sapi 1 truk dijadikan barang jaminan. Nggak boleh. Kenapa? Tai sapi walaupun itu ada manfaatnya yang halal, yaitu sebagai pupuk, tapi itu kan barang najis. Barang najis tidak boleh dijual. Karena tidak boleh dijual, maka tidak sah dijadikan barang gadaian. Ku gadaikan diriku, anakku ku gadaikan kepadamu, misalnya. Pokoknya kalau aku nggak bisa bayar utang, nanti kamu nikahi aja anakku. Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Anak nggak boleh dijual, maka nggak boleh digadaikan. Kalau budak boleh, budak boleh. Budak itu boleh dijual, maka boleh pula digadaikan. Barang najis itu sampai kapanpun juga najis. Contohnya ini yang sampai kapanpun juga najis. Kalau Contohnya ini, saya ini ketipu saya, sawah saya. yeah. Saya itu memang saya carikan pupuk kandang. Yeah. Nah, tapi nggak beli. Ya ganti ongkos munggahnya angkat ke sawah itu. Yeah. Nah, mungkin ditanamnya apa? Mungkin sayur-sayuran. Yeah. Itu sayur atau mungkin telapoho itu gimana tadi itu? Pun jenengan peta mriki kula purun. Ya pun sudah nggak ada hubungannya. Sudah nggak ada hubungannya. Yang lebih parah dari itu ada ikan yang namanya apa namanya, jalalut. Ikan yang nopo namine makan dari barang-barang najis, kotoran. Lele biasanya di kita ya. Lele dipelihara di sapi tank, akhirnya lelenya ikut bau. Bolehkah itu dimakan? Halalkah? Halal. Cuman ketika masih bau makruh hukumnya. Kalau baunya sudah hilang, jadi tidak makruh. Halalnya tetap halal walaupun bau. Lelenya itu, dagingnya itu bau, halal. Syaratnya jenengan mau. Kalau seperti barang najis tadi itu, seperti pupuk, apa namanya, kotoran ayam itu kan suka dijadikan pupuk gitu kalau tempat saya gitu. Yeah. Itu mereka itu ya suka dijual belikan ternyata. Itu Gimana supaya akadnya itu sah, kita sebagai petani itu nggak penting. Niki saya teruskan sedikit yang tadi, yang lele tadi itu supaya hilang kemakruhannya diajari oleh para ulama, biasanya dipindah di air yang jernih dulu beberapa hari. Nanti ketika sudah hilang baunya, hilang pula kemakruhannya. Tapi urusan halalnya halal sejak awal. Ini yang jelas-jelas capluk, itu pun halal. Walaupun yang dimakan itu barang najis. Apalagi kalau tanaman.
Nah, ini sudah nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada sama sekali, urun rasa. Lah, kembali ke masalah jual beli pupuk kotoran hewan. Ini kalau kita tetap iktimat dengan madzhab Syafi'i, yaitu tidak boleh. Solusinya adalah dengan akad. Dulu sudah pernah ini, sering berapa kali. Naqlul yad, mindah kekuasaan. Karena kamu sudi memindahkan kekuasaanmu atas kotoran itu kepadaku, maka kamu tak kasih uang untuk kesudianmu memindahkan kekuasaan atas kotoran itu kepadaku, bukan sebagai harga jual beli pupuk, tapi ngasihnya uang itu imbalan atas kemauan kamu memindahkan kekuasaan atas kotoran itu kepadaku. Ini namanya akad naqlul yad, memindah kekuasaan. Dan ini harus tahu sama tahu, Pak. Penjual paham, pembeli paham. Penjualnya pun ngaji, pembelinya ya pun ngaji. Nah, ini sulit apa angel? Karena udah ditentukan tuh perkarungan sekian. Ya, tapi kalau paham, walaupun ditentukan perkarungnya sekian, boleh. Perkarungnya sekali, perkarungnya sekian dengan makna bukan ganti lagi. Ini tadi imbalan memindah kekuasaan perkarung adalah sekian. Tapi harus sama-sama harus. Tapi apa pentingnya nih Pak, biasanya ini akad itu sangat menentukan hukum. Bahkan niat itu bisa mempengaruhi hukum bagikan langit dan bumi. Seperti orang KB, kalau niatnya KB itu karena takut miskin. Nah, anakku 2 orang aja sudah sulit pas-pasan kehidupan. Bagaimana kalau anakku 3? Bagaimana kalau anakku 4? Makan apa, Bu? Akhirnya KB haram, dosa. Tapi yang satunya, kenapa kamu KB? Aku kan masih mondok. Ini Quranku masih banyak yang belum lancar. Mau tak teruskan dulu sementara. Untuk pengaturan ini aku tak KB, boleh. Bedanya di mana, Pak? Di hati, di niat. Nanti niat itu sudah menjadikan bedanya hukum. Akad kayak gitu. Nikah dengan zina yang suka sama suka itu bedanya di mana sih, Pak? Nikah dengan kumpul sapi ini kok. Kumpul pedek. Itu mirip. Suka sama suka sama adalah segitu. Ngasih nafkah sama. Saling sayang, saling menjaga sama. Tanggung jawab sama. Bedanya hanya sepotong kalimat saja. Yang satu ada kalimat angkah tukah, terus kobil tuh. Yang satu nggak ada, jadi satunya zina dosa besar, satunya nikah pahala besar. Investasi terbesar seorang manusia itu adalah dengan punya anak yang hasil pernikahan. Maka akad ini jangan kita anggap kecil. Ini beda akad, beda hukum. Berlaku bab pernikahan, terus berlaku bab
apa wow KB wow juga itu juga bab munakahat juga kalau dalam fikih. Nah ini Pak gini nih, ini saya anggap ini khamr itu saya minum dosa saya. Ini air putih, ini khamr yang haram. Ini khamr haram, tak minum dosa saya. Walaupun aslinya adalah air putih. Oke, makanya ini tadi saya bilang ketika kita bersikukuh dan memungkinkan untuk berpegang dengan madzhab Syafi'i, maka akotnya harus pakai akot naqlul yad, memindahkan kekuasaan. Tetapi kalau memang ini sulit hari ini untuk dilakukan, darurat anggap saja, daripada loro kabeh dosa, ya kita pindah madhab. Karena sebagian ulama menganggap kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya, kotorannya adalah tidak najis, suci, boleh dijual. Kayak orang-orang India ini, habis sholat langsung madai teletong ngangge sarungnya ditekuk munggah itu, kotoran-kotoran yang kering itu angkut pakai sarung yang habis dipakai untuk sholat, habis itu sholat lagi sah? Sah. Kenapa sah? Enggak najis, enggak kering pun enggak najis. Tapi selagi bisa kita usahakan memakai madzhab Syafi'i, akotnya naqlul yad. Tetapi perlu diingat, untuk suksesnya akot naqlul yad ini, pembeli harus paham, penjual pun harus paham. Kalau pembelinya paham ini lebih mudah, karena pembelinya santri amali, udah ngaji. Kalau penjualnya disuruh paham, ini yang repot ini. Iya Pak, baik. Ribet caranya. Wong umum terus. Kayak Mas Wahid kemarin tuh waktu jual beli emas itu. Tukang emasnya langsung marah-marah ya. Berubah rona mukanya. Oh kok angel men. Ya repot ini, yang pembelinya sudah ngaji, penjualnya belum ngaji. Ini yang perlu disiasati ini. Masya Allah. Tetapi bedanya orang yang sudah ngaji Pak, jadi dia akan ada niat untuk meluruskan hal-hal ini semua. Di antara bedanya, dari sisi dia ini punya niat untuk meluruskan hal-hal ini semua. Sehingga dari sisi ini, Masya Allah, itu sangat dihargai di sisi Allah Ta'ala ini. Makanya kata Romo Yayu Zairon dulu, ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni kecuali kalau seseorang itu mau ngaji. Di antaranya dari sisi ini, kalau nggak ngaji itu jahil dan nggak akan ada niat untuk memperbaiki. Dia jahil, dia melanggar tapi nggak tahu bahwa itu melanggar. Ya, padahal itu setelah diundangkan dan Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, ya dia sudah kena kitab, sudah kena perintah untuk mengamalkan seluruh sendi-sendi Islam. Kok nggak mau ngaji, dosanya dua, dosa nggak mau ngajinya sama dosa melanggarnya. Terus syarat yang berikutnya, fidduyun idza istaqarra subutuha fi dhimmah. Sah akad gade
untuk hutang istaqarra subutuha fi dhimmah, yang utang itu memang sudah ada dan tidak bisa dibatalkan lagi. Utangnya memang sudah ada dan utangnya nggak boleh dibatalkan. Apa ada Pak utang yang boleh dibatalkan? Ada. Contohnya utang harga pembelian sebuah barang ketika masih masa khiyar. Misal saya datang ke toko baju 6 point misal ya. Saya beli, Pak, saya beli ini. Berapa semua total? 1 juta. Oh ya, utang ya. Waduh, kalau utang begitu ya, ini gimana ya? Ini uangnya untuk muter ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi saya minta jaminan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena waktu itu saya masih ada di toko. Saya masih di majelis akad jual beli itu. Ketika seseorang masih dalam majelis, itu dia kan masih punya hak untuk membatalkan akad. Ketika akadnya dibatalkan, utangnya pun jadi batal. Utangnya pun jadi batal. Nah, utang yang masih bisa jadi batal begini ini nggak boleh dikasih jaminan apa namanya gadai. Yang boleh dikasih gadai adalah utang yang sudah nggak bisa dibatalkan. Itu namanya utang yang istilahnya para ulama istaqarra subutuha fi dhimmah. Utang yang memang sudah betul-betul jadi hutang, nggak bisa batal lagi. Rumit Pak? Ya. Nah. Itu boleh ya, saya membatalkan akad asalkan masih di majelis. Pak Abu Hatim saya batalkan, nggak jadi beli. Tapi kalau sudah tidak di majelis itu Sudah nggak berhak. Yang beli tadi saya kalau sudah keluar toko, kok walaupun keluar tokonya hanya singkat, beli bakso di Mbak Lulu, itu balik lagi ke toko, Pak, saya mau batalkan, itu saya sudah nggak berhak membatalkan. Penjual berhak menolak, maaf, Anda sudah kehilangan hak khiyar majelis karena Anda sudah keluar toko. Niku penjual berhak bilang seperti itu. Tapi kalau penjual tetap mau memenuhi permintaan itu, yaitu samhan dulu itu. Samhan. Memudahkan, bermurah hati. Dapat doanya Nabi. Nih. Itu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat, khiyar yang kedua. Tidak otomatis muncul, tapi baru muncul ketika ada perjanjian, disyaratkan. Dan harus dibatasi waktunya dan maksimal 3 hari. Batas waktunya harus disebutkan dan maksimal 3 hari. Enggak boleh, Pak, ini saya bayar dulu, nanti saya liatin anak saya, kalau anak saya nggak suka tak balikan ya. Oh iya nggak apa-apa, nggak boleh, nggak sah. Di mana letak nggak sahnya? Tidak ada batas waktunya. Pak, ini saya bawa dulu, saya liatin anak. Kalau anak nggak suka tak kembalikan lagi. Nah, kalau dilihatin anak sebulan kemudian, timbul ketidakjelasan. Nah, semua akad yang di situ ada gharar, ketidakjelasan, kesamaran itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharari. Nabi melarang seluruh jual beli secara umum akad muamalah yang di situ ada gharar, ada unsur kesamaran, unsur ketidakjelasan.
Hadis. Tapi ada batasannya 3 hari. Harus dikasih batasan dan maksimal 3 hari. Pak, saya minta waktu sampai besok, boleh. Saya minta waktu sampai nanti sore. Saya minta waktu 2 hari. Saya minta waktu 3 hari maksimal. Jadi batas waktunya harus disebutkan supaya jelas dan tidak boleh melebihi 3 hari. Itu namanya khiyar syarat. Apa termasuk khiyar syarat? Saya beli tanah 60 juta, tak jadi 1 juta, yang kurangannya nanti 1 minggu lagi, itu kan beda 3 hari, termasuk khiyar syarat. Bukan anak niku itu pembayarannya di kredit. Sebagian dibayar sekarang, sebagian dibayar 1 minggu lagi. Kalau khiyar ini akotnya itu mau dibatalkan. Minta izin akotnya akan dibatalkan jika begini. Itu namanya khiyar syarat. Khiyar aib, ketika bajunya ada cacatnya, sobek, loh kok sobek ternyata, itu nanti boleh dikembalikan. Akotnya dibatalkan, uangnya diminta kembali. Boleh, nggak harus, tapi boleh. Kalau terlalu kecil ini bajunya, itu nggak boleh dikembalikan. Baju yang dibeli terlalu kecil ini bukan cacat, itu salah pembeli sendiri. Kenapa beli yang terlalu kecil? Itu bukan cacat, itu kesalahan memilih. Bajunya sehat, bajunya tidak cacat, hanya saja pembeli telah salah memilih yang terlalu kecil. Maka kalau mau dikembalikan dengan khiyar aib, itu nggak berhak pembeli. Kalau ada pembelian uang muka gak jadi, uang itu harus dikembalikan atau hak miliknya caranya panjer itu? Sebentar, gimana langsung dicontohkan namanya? Saya mau beli mobil jazz Surabaya, uang muka 10 juta. Berarti sudah beli, sudah ada uang muka, mau beli atau sudah beli? Ya beli, sudah jadi sekian, uang muka 10 juta. Akhirnya nggak jadi. Nah, uang itu hak miliknya yang punya negara atau harus dikembalikan? Beberapa tinjauan. Yang pertama, nggak jadi itu nggak boleh. Ketika sudah akad membeli, kok terus nggak jadi. Kalau memang sudah akad, oke. Beda kalau baru janji membeli. Bedakan antara janji membeli dengan sudah akad jual beli. Kalau baru janji, namanya janji, belum mengikat, boleh dibatalkan acara muamalah. Tapi kalau sudah memang akad jual beli, ini sudah tak beli ya, ini uang mukanya dulu, ini sudah nggak boleh dibatalkan, hasilnya begitu. Kalau umpama batal uang, kalau umpama dibatalkan, hasilnya kan nggak berhak, hasilnya nggak boleh. Tapi kok penjualnya mau, yaitu berarti kemurahan dari penjual. Ya, ketika akadnya dibatalkan, harusnya uangnya kembali semua, harusnya. Tapi kalau pembeli karena penjualnya sudah bermurah hati menerima pembatalan akad yang seharusnya tidak berhak dibatalkan, ya sudah sebagai tanda terima kasih PN uang mukanya. Tapi kalau disyaratkan sejak semula nggak jadi, hangus, nggak boleh, nggak boleh kalau disyaratkan sejak awal. Nggak jadi akad, ya berarti yang nggak bolehnya itu
kepada penjual atau pembeli? Nggak jadi hangus. Nggih, penjual. Yang pembeli yang penjualnya. Nggih. Kalau pembeli merelakan, nggih, nggak masalah. Asalkan tidak disyaratkan sejak awal. Asalkan tidak. Itu saya. Ada yang tidak. Nggih. Saya sendiri. Nah, Kalau nggak jadi, 10 juta hilang. jenengan sing tumbas nama jenengan sing kalau nggak jadi, 10 juta. berarti jenengan ganti kelantune lho, Pak. Gak jadinya nih. Ganti pilihan. Oh, ganti pilihan. Ya maunya kan pret itu terganti ngomong. Tapi uang ya pacar hilang 10 juta. Kan pindah ke penjual lain. Iya, beliaunya Australia ada begini Mas Yun. Oh, oke. Tapi saya ikhlaskan. Iya. Ya. Sah, samhan itu berarti. Iya. Ya. Terus gade ini hanya bisa untuk jaminan utang, tidak bisa untuk jaminan barang. Misalnya kita ini penyewaan mobil, saya menyewakan mobil. Jadi setiap kalau orangnya itu belum saya percaya, kalau dia mau lepas kunci, saya minta jaminan. Nah, itu bukan gade secara syar'i ini, itu hanya jaminan secara bahasa saja. Dia bukan akad yang mengikat seperti gade yang dibahas kita ini. Gade yang sedang kita bahas ini yang boleh dijual nantinya untuk pelunasan hutang itu hanya gade yang sebagai jaminan hutang. Kalau gade sebagai jaminan barang, orang pinjam mobil harus ninggal jaminan, orang pinjam buku-buku komik sewaan ninggal jaminan, itu bukan gade secara syar'i, itu hanya jaminan secara lugawi, secara bahasa. Dia tidak punya hukum yang mengikat seperti gade yang syar'i. Begitu, boleh-boleh aja itu, tapi dia tidak punya hukum yang mengikat seperti gade syar'i ini. Itu kalau mobil itu kan ada orang pinjam duit sama kita, kalau itu dikasih mobil kita, itu si mobil kan bisa kita manfaatkan. Ini yang paling rawan dalam bab gade nih. Di sini nih yang paling rawan nih. Berawal dari hadis Nabi, kulu qardin jaronaf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik kemanfaatan, utang yang menarik kemanfaatan bagi si pemberi utang, maka itu tergolong sebagai riba. Ya, terus kita ngutangi, terus minta jaminan. Jaminan ini fungsi aslinya hanya sebagai antisipasi ketika nanti hutangnya ini tidak bisa terbayar pada waktunya. Maka ini setelah melalui tahapan dia bisa dijual, bukan untuk digunakan. Sejak semula barang gadean itu fungsinya bukan untuk kita gunakan, tapi hanya sebagai jaminan. Makanya kalau kita gunakan, ini namanya mengambil manfaat. Ngambil manfaat betul nih? Ngambil manfaat. Kenapa kok orangnya baik hati banget? Oh, di luar sana sehari 300.000, 250.000. Ini kok baik hati banget kamu, Pak. Mobil ditaruh ke saya,
terus boleh saya pakai. Kok baik hati banget, ada apa? Ternyata ada utang sebelumnya itu. Di balik baik hatinya itu memang ada utang. Maka ini manfaat yang timbul sebab utang. Memakai barang gadaian ini termasuk manfaat yang diambil sebab memberi hutang. Ya Pak, kalau enggak, kira-kira kalau enggak mengasih hutang, apa bisa kita pakai mobil gratis? Kok baik banget. Ya. Maka mengambil manfaat barang gadaian termasuk dari riba. Enggak boleh. Tapi Ustaz, kalau gadaian sekarang kan tentu Mas, misalnya saya taruh mobil ngambil 10 juta gitu kan. Nanti kan itu kembalinya kadang-kadang melebihi 10 juta juga ada, itu gimana? Sekarang ini sebagian pegadaian sudah ditulisi pegadaian syariah. Yang dulu tidak ada tulisannya. Berarti seandainya mau dimunculkan yang di tip X itu yang dulu, pegadaian melanggar syariah. Yang sekarang yang ada tulisannya pegadaian syariah itu yang sahih. Yang enggak ada tulisannya syariah itu ada lafaz yang tersimpan di situ. Pegadaian melanggar syariah. Bank syariah. Berarti yang enggak ada tulisannya syariah, bank melanggar syariah. Itu nek dimunculkan gitu bagus loh hasilnya. Biar orang agak sadar. Gimana kalau yang gadaian itu misalnya sawah, berarti kita tidak boleh mengambil hasil dari sawah itu. Iya, benar, iya. Terus, pegadaian syariah yang sekarang ini mereka membuat khilah, membuat akadnya itu direka supaya pengambilan manfaat itu bukan dianggap manfaat pemberian hutang, maka diakoti lain. Nah, ini kita hutang jaminannya mobil. Nah, mobil itu kan butuh tempat penjagaan, butuh tempat penjagaan, butuh pengawasan. Nah, kita parkir aja. Apa niku, napa namanya niku, motornya dititipkan di Maspati niku, motor berapa per hari? 3.000 ya. Itu ada ujrohnya, itu ada upahnya kita menitipkan motor itu. Akad sewa tempat di Maspati itu per hari 3.000. Begitu juga ini pegadaian syariah ini. Selama mobil yang kita gadaikan itu dibawa oleh mereka, ini kan butuh tempat penjagaan, butuh usaha untuk mengawasi, ya ini diakoti upah. Jadi tambahannya nanti bukan utang, tak utangi sekian nanti bayarnya sekian, bukan, tapi per bulan sewa tempat mobil gadaianmu itu sekian, begitu. Ya, yang perawatan. Mobilnya itu karena apa itu gadaian itu dimanfaatkan. Nah itu yang namanya ngambil manfaat dari hutang, nggak boleh. Banyak ini seperti Banyak banget Pak. Madura namanya di tanah itu aja. Iya. Gadai tanah itu kalau musim tembakau itu tanah juga digadaikan. Nggih. Nah, tanah tembakau. Nah ini tadi sama, nggak boleh Pak. Nah, kalau memang itu tanah akotnya akot gadai, itu tidak boleh kita gunakan. Menggunakannya bermakna ngambil manfaat dari hutang. Orang-orang yang wiroi zaman dulu dikisahkan itu sampai berteduh saja nggak mau. Di tengah perjalanan kena panas,
sehingga atau kemalaman sehingga perlu singgah. Kok yang ada di dekat situ itu rumahnya orang yang hutang kepada dia, itu nggak mau singgah di situ. Karena kalau kita mau singgah di situ mesti dia nggak mau nolak. Karena yang singgah ini pemberi hutang saya. Ini dianggap mengambil manfaat. Saya nggak mau. Karena orang itu pasti nggak akan menolak kalau saya singgah di sana. Jangan-jangan ini dianggap saya mengambil manfaat dari pemberian hutang saya. Nggak mau. Ini orang-orang warok, orang-orang yang berhati-hati zaman dulu. Seluruh alam sama nih Pak. Karena tidak tahu itu. Atau pemilik sawah itu saja Pak yang di surga ya, yang menggadaikan itu. Makanya 3 perkara yang merajalela ini nanti jatahnya Nabi Isa yang akan menghapus. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti itu kasrus salib, menghancurkan salib. Ketika itu nanti orang-orang Nasrani itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Yang kedua, menghapus riba. Jadi fitnah riba ini tidak kalah dengan besarnya fitnah salib. Yang ketiga, qatlul khinzir, membunuh babi. Fitnah babi itu juga seluruh alam lah. Kosmetik masuk, sabun masuk, cangkok manusia, transplantasi apa itu namanya? Vaksin masuk, tuntasnya nanti Nabi Isa, Nabi yang berhasil menuntaskan. Wali nggak bisa. Seperti vaksin ini, bukan karena saya umpama benar-benar masukkan ke dalam orang Islam, tapi orang Islam tidak tahu gimana. Beriman? Masukkan mungkin minyak babi. Kalau tak ngomong vaksin Pak, kita ngomong vaksin ya. Saya disuntik, ini obat sihat Pak. Nah, sudah, karena itu minyak babi. Kita nggak tahu gimana. Nggak tahu nggak dosa, tapi kena efek buruknya tetap. Nah, adanya benda najis di tubuh kita ini, walaupun kita nggak tahu, itu kita kena efek buruknya. Jangankan kok masuk, itu kalau orang-orang yang ahli rohani yang bersih hatinya, zikir gitu, kalau kisahnya orang-orang kayak Syekh Junaid Al-Baghdadi, satu ketika kok ada sandalnya orang fasik, bukan orang kafir ya. Sandalnya suci, tapi pemiliknya sandal ini orang Islam sebetulnya, tapi fasik, ahli maksiat. Itu sudah mempengaruhi zikir dan beliau rasakan. Nah, maka ketidaktahuan itu nggak ada hukum. Terus cara membersihkan, cara membersihkan ya. Dicuci betul sakit. Lobang nggak tahu. Nggak tahu kalau itu babi, nggak tahu ya kita. Iya. Bagaimana nggak tahu. Makanya Romonya itu pernah cerita kalau kemunculan orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani zaman ini suatu yang luar biasa, hebat, aneh. Tapi kalau munculnya beliau ini di zaman itu, di zamannya itu memang wajar, karena ketika itu semua bagus, semua amalah bagus, ibadah orang-orang sekitarnya bagus, sehingga muncul orang-orang hebat seperti itu memang banyak.
bukan hal yang terlalu aneh. Jadi memang begitu itu, tapi makanya cara menghapuskannya repot lagi ya. Banyak dimaafkan umat akhir zaman. Kalau lewat mulut ya mungkin bisa, tapi kalau langsung aliran darah itu tidak bakal keluar. Seperti kisahnya Hajat bin Yusuf yang mengundang para ulama disuguhi jamuan babi. Habis para ulama itu makan, akhirnya Hajat mengatakan, sekarang saya nggak takut lagi terhadap doa-doa mereka. Orang pinter Hajat bin Yusuf, pinter banget. Di gubernur zaman khilafah Bani Umayyah, gubernur Madinah. Begitu. Tapi meskipun begitu, meskipun kita banyak kelemahannya, itu sering yang seperti kita dengar dengan dari doanya kiai-kiai kita itu, ya Allah, terimalah doa kami, terimalah kami murni dari anugerahmu, gitu. Ini kata dibalik kata-kata ini tersirat makna yang dalam murni dari anugerahmu, maksudnya aku minta engkau menerima kalau engkau lihat kelemahan saya memang gak layak untuk diterima nih ya Allah. Kekurangan saya banyak dalam hal ini itu, tapi saya minta penerimaan yang itu murni dari anugerah. Yang anugerah engkau ini tidak terbatasi dengan apapun. Ya begitu itu. Kan sering ya ibad, ya fatah, ya jangan doa bimujarrati fadlikal azim, bahasa Arab ngoten. Murni dari anugerahmu yang maha agung, wabi syafaati rasulikal karim, dan berkat syafaatnya nabimu yang mulia. Minta penerimaan dari Allah, bukan melihat keadaan kita yang penuh kekurangan, tapi minta penerimaan dari Allah yang merupakan murni anugerahnya. Seperti doa ilahi lasturil, seperti itu juga. Sebetulnya lastu ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, sesungguhnya aku ini kalau dilihat amalanku zahir batin nggak cocok untuk jadi penghuni surga firdaus. Terus, terusnya? Potong-potong nanti bingung. Ilahi lastulil firdausi ahla wala akwalan naril jahimi. Tapi aku gak kuat ya Allah. Kalau suruh masuk neraka gak kuat. Masuk surga kok kita gak pantas. Tapi kalau masuk neraka gak kuat. Betul gak kuat. Kata Kiai Abed, api itu gak bisa dicoba. Jangankan kok 1 jam, kita beberapa detik, 2 detik aja korek dinyalakan tangan kita nggak kuat. Api itu bukan untuk dicoba, nggak kuat betul kita. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Maka ketika keadaannya seperti itu ya Allah, surga nggak pantas, neraka nggak kuat, terus gimana? Habli, berilah aku taubat waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Berilah aku pemberian, maksudnya pemberian ini satu pemberian ini, pemberian bukan jual beli. Jual beli kan saya ngasih barang sampean asalkan Anda mampu membayarnya, ini namanya jual beli. Barangnya tak kasih, syaratnya sampean mampu bayar. Kalau itu berat,
Tapi fahab beli, berilah aku. Wahab, Allah kan diantara Asmaul Husna Al-Wahhab, yang maha banyak memberi. Namanya pemberian itu ya nggak ada kaitannya dengan bayare. Begitu ya? Mungkin cukup. Nih, kita teruskan. Ustaz, boleh satu lagi? Oh ya, monggo. Gini, ada pernah seorang teman itu mau gadaikan motor ya. Tapi teman yang satu ini dia bilang gini, kalau kita ini gadai, berarti saya tidak bisa mengambil manfaat. Maksudnya dia supaya bisa memakai motor itu, akhirnya akadnya jual beli, tetapi kasih jangka waktu. Ya, beli, jual, saya beli, tapi Anda boleh menebusnya kembali dengan harga sesuai dengan yang di utang itu, ya. Boleh menebus dalam jangka misalnya 1 tahun. Ya. Tapi nggak boleh dibatasi waktunya. 1 tahun dibatasi waktunya. Nggak boleh, jual beli itu nggak boleh dibatasi waktunya. Nah, bisa ini jadi solusi nih. Udah, kamu nggak usah hutang, motormu ini jualah ke saya. Motormu ini jual ke saya. Misalnya mau hutang 3 juta, ya jualah ke saya 3 juta ya, akhirnya motor diserahkan, ya tak beli ini 3 juta. Tapi sebelum akad jual beli itu ada janjinya di luar akad nih. Nanti kapan-kapan kamu mau membeli kembali motormu, nanti tak bolehkan, bisa. Nggak boleh dibatasi waktu. Jual beli nggak boleh dibatasi waktu, karena jual beli ini arahnya untuk selamanya. Tamlik, pemberian kepemilikan alal abad, untuk selamanya. Kalau pemberian manfaat yang dibatasi waktu namanya jadi akad sewa. Begitu kurang lebih, moga-moga kita dimudahkan untuk memahami, untuk mengamalkan, untuk menyampaikan. Moga-moga manfaat kita, keluarga kita, anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.